jumpa lagi dalam program mingguan VOA Indonesia Dunia Kita yang kali ini kami bawakan dari daerah Pentagon City. Saya Virginia Gunawan dan Aryatno Budianto. Apa kabar pemirsa di bulan Januari? Bulan Januari itu cukup sibuk di Amerika Serikat karena diantaranya kita merayakan yang namanya National Mentoring Month, bulan mentoring nasional. Nah, ini digagas sejak tahun 2002 dan ini fungsinya untuk merayakan dan juga mengkampanyekan pentingnya mentoring bagi generasi muda di Amerika Serikat. Wah, hebat banget ya. Maksudnya jadi orang tuh diajak untuk menjadi relawan atau berkontribusi terhadap pembangunan anak-anak muda. Masa depan. Ya, dengan ikut mengajarkan mereka. Ya, ngomong-ngomong salah satu sosok mentor yang ada di Amerika itu adalah Martin Luther King Jr. Betul, ya. Ini adalah seorang pejuang hak sipil dan juga minoritas di Amerika Serikat, terutama bagi mereka yang berkulit hitam. Nah, ngomong-ngomong soal minoritas, di Amerika Serikat itu salah satu minoritas yang juga berkembang adalah Asia. Nah, betul. Keturunan-keturunan Asia itu punya kontribusi yang cukup signifikan, tapi biasanya kita melihat mereka itu berkontribusi dalam bidang iptek. Nah, ini ada sebuah program di mana Asian American itu melakukan mentoring terhadap para atlet. Dan kita juga akan berkenalan dengan seorang asal Meksiko yang mengajarkan musik tradisional dari Amerika Tengah dan Amerika Latin itu. Yuk langsung aja kita lihat liputannya. Atlet 22 tahun ini memenangkan emas di Olimpiade musim dingin lalu. I think representation is so important, and growing up being able to have characters like Michelle Kwan and Christine Yamaguchi. Michelle Kwan, peraih 2 medali Olimpiade, merespon Nathan di Facebooknya. Somebody who persevered, who put in the blood, sweat, and tears, all the while representing our sport, Asian Americans, and the entire country so well. Michelle dan Nathan adalah bagian dari apa yang disebut sebagai jalur pembinaan olahraga seluncur es. 4 dari 6 anggota tim USA Figure Skating berdarah Cina. Warga Asia Amerika mendominasi Olimpiade Beijing, meraih 3 dari 8 medali emas. Mereka juga mendapat sorotan, terutama atlet keturunan Tionghoa yang memilih bertanding untuk Cina. Namun, menurut atlet Yale University ini, yang penting bukanlah negara mana yang diwakili, tapi apa prestasinya. Like at the end of the day, like this is their choice, like who they represent, and like why can't we just, celebrate and celebrate greatness at the same time. Vicky Chan mengepalai Departemen Atletik Yale, universitas tempat Chelsea dan Nathan kuliah. 10 tahun lalu, Vicky bertemu satu-satunya direktur atletik keturunan Asia di Amerika, Pat Chen. Pada April 2021, di tengah maraknya kekerasan pada warga Asia, keduanya membentuk 4AAPI, Asian American and Pacific Islander Athletic Alliance, jaringan mentoring yang mempromosikan atlet keturunan Asia di kampus-kampus Amerika. I truly believe when you're young and you see someone hit a pinnacle and they look similar to you, you can relate. We have student athletes of Asian that are from, that are Asian that worried about their own personal safety. And that's a hard conversation to have to try to comfort them. Lewat 4AAPI, atlet Asia Amerika punya wadah advokasi. Bukan hanya untuk meraih prestasi atletik terbaik, tapi juga menemukan suara agar mereka bisa menjadi panutan berikutnya. Dari Washington DC, VOA. My name is Cesar Castro. I'm a musician from traditional music from Mexico called Son Jarocho. I also teach that music in different places. Son Jarocho is festive music played with jarana, and we sing stories, different ones. They're not songs. Your verse is your own version of the night. I came to the US probably 17 years ago, knowing how to play, how to sing, how to dance, and how to make instruments. And I use this work to avoid going to get those day jobs, stamp things, serve things, clean things.
and it has an impact on my cultural project because I feel part of this project of Son Jarocho in LA. It was never a job. No, it was creating community, creating this music scene. This is a community radio station. I got invited to be part of it since its very beginning. Doing Spanish radio in LA is very important to us, to the immigrant communities, to the elders who might be sometimes lonely. No? There are communities in and around LA that listen to and practice and learn about Son Jarocho. It should have its own platform, even if it's just twice a month. Growing up in a poor neighborhood, music made it easy for me to just say no to do something stupid in the streets. And when you carry a guitar, no matter where you're in the world, people already think of you like, he's not a danger. So that's something that I didn't know, but the guitar was doing that to me. So when I go to schools or different places and also teach in state prisons here in California, I hope that someone has a similar shift in their life. Ya pemirsa, sekarang kita istirahat dulu, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada liputan yang menarik lainnya dalam Dunia Kita. Nah pemirsa, masih dalam Dunia Kita, dan kita tadi udah ngomongin soal keragaman di Amerika Serikat dengan minoritas menjadi mentor gitu ya. Dan memang program-program dan kegiatan-kegiatan untuk merangkul lebih banyak keberagaman di Amerika Serikat itu juga cukup populer ya, Nak ya. Karena Amerika itu dibangun oleh para imigran. Nah, di melting pot-nya itu adalah asetnya Amerika Serikat. Nah, ngomong-ngomong soal melting pot, salah satu aset lain yang juga dipromosikan dan diperkenalkan itu adalah makanan. Wah, dan yang cukup populer belakangan ini adalah makanan vegan atau vegetarian juga. Itu termasuk salah satunya yang paling populer adalah tempe. Tempe itu adalah kebanggaan Indonesia. Nah, ini ada diaspora Indonesia di Amerika Serikat yang selain juga memproduksi tempe, dia juga memasok tempe-tempe ini ke sejumlah restoran di Amerika Serikat, terutama di Texas, supaya mereka lebih kenal lagi, Nak. Nah, tapi kita juga Amerika Serikat mengalami yang namanya influx migran ya. Mereka terkatung-katung di perbatasan. Nah, ini ada sejumlah organisasi di perbatasan, khususnya yang satu ini di Meksiko, yang membantu para migran untuk mendaftar asylum atau suaka ke Amerika Serikat. Di fasilitas yang berlokasi di Woodlands, negara bagian Texas inilah tempe diproduksi, mulai dari proses awal hingga pengemasan. Salah satu pendiri Wiwas Tempe yang mulai berproduksi sejak 3 tahun lalu adalah pasangan suami istri Senia Tombokan dan Yuri Burhan. Tempe tuh kok nggak easily accessible gitu ya, maksudnya nggak kayak tahu bisa dilihat di mana-mana, tapi kok tempe enggak gitu loh. Jadi kenapa kok tempe ini tidak populer gitu ya di Amerika? Jadi itu yang mungkin motivate kita untuk berbisnis tempe. Ya, sama satu lagi kan tempe kan juga lebih spesifik Indonesia, jadi kita mau juga perkenalkan Indonesia ke masyarakat dunia. Menurut Senia, warga Amerika sudah mengenal tempe, tapi bukan yang rasanya seperti tempe di Indonesia. Inta Boskerts, diaspora Indonesia yang sudah 5 tahun menjadi vegetarian, adalah pelanggan Wiwas Tempe. Ia sudah mencoba semua tempe buatan Amerika atau yang rumahan. But they don't have the same tempe that like Wiwas Tempe, which is the Indonesian texture dan taste-nya. The closest actually, if it's not probably the one that the Indonesian tempe is supposed to be. So that's the one we always like do demo. I mean, demo is always that's the number one. You know, we trying to bring out from our home. Strateginya adalah kita harus masak makanan yang mereka terbiasa. Jadi kayak spaghetti, sandwich, curry juga mereka sekarang udah biasa ya kan. Local Foods, restoran di Houston,
memakai tempe sebagai pengganti daging dalam berbagai menu vegan seperti taco dan sandwich. Textured vegetable protein, also nutritional yeast. So it kind of gives you that really umami, also cheesiness as well from the nutritional yeast. But the tempeh gives you that really meaty substitution for meat that we use. What we do is we try to get vegans and vegetarian options, but a lot of times you don't get that texture, that bite down on, it doesn't feel filling. I think it's a great product overall. Kini dalam sebulan, Wiwas Tempe dapat memproduksi 5 hingga 6.000 bungkus yang dapat dibeli di lebih dari 50 grocery store di seluruh Texas serta online ke seluruh Amerika. Wiwas Tempe akan meluncurkan tempe dari kacang lentil serta telah melakukan ekspansi dengan Wiwas Food yang mengolah tempe menjadi kering tempe dan keripik petos. Dari Woodlands, Texas, Asman Fadilah, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Para imigran di Reynosa, Meksiko ini bekerja sukarela membersihkan semak di sepanjang tanggul sungai Rio Grande. We now prefer to wait calmly before we take a risk in crossing. Karena takut dideportasi, ribuan orang dari Haiti dan Amerika Tengah mengurungkan niat menyeberang ilegal ke Amerika Serikat. Mereka berhenti di Meksiko sambil mengajukan aplikasi suaka untuk masuk ke AS secara sah. Nosotros venimos para ayudar. We come to help the community, to show that we are also good people. I want volunteer work. I want asylum for the United States. Sambil sabar menunggu di Meksiko, mereka melakukan berbagai kerja sukarela melalui program rintisan oleh Pemda Reynosa yang menyalurkan dana ke Yayasan Penampungan Migran, Senda de Vida. Organisasi nirlaba yang artinya jalur hidup ini menyediakan makanan dan bantuan kepada pengungsi yang diterima di penampungan. The process was approved with resources of about $10.5 million to be distributed for them to use as they deem appropriate. This bus driver says 52 people are on board. Ini salah satu dari sekian banyak perjalanan pulang pergi mengantar migran yang mengajukan petisinya ke kantor imigrasi perbatasan Meksiko AS di Hidalgo, Texas. The legal process starts from the moment they arrive here at Senda de Vida in Reynosa, Tamaulipas. They do their registration. We take their data, their name, where they come from, how many are in their family. Terlihat juga sejumlah migran dari Rusia dan Chechnya yang sama seperti lainnya ingin membangun nasib lebih baik di Amerika. Senda de Vida has lawyers who provide their services for free, helping these migrants here in Reynosa with the whole process. There are also other organizations that help. Dari McAllen, Texas, VOA. Sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan menyaksikan liputan tentang Glow Glow di Washington DC. Apa itu? Tunggu yang satu ini, tetap di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita dan kami masih punya satu lagi cerita dari Washington DC, dan ini memang cukup menarik ya, Ana, ya. Selama tahun baru dan akhir tahun itu memang biasanya di kota Washington DC itu sangat meriah dengan dekorasi. Betul. Nah, ini salah satu yang masih bisa dinikmati adalah sebuah instalasi seni namanya Georgetown Glow. Georgetown itu melakukan semacam apa ya, peremajaan dengan tampilan yang baru, menampilkan para seniman di Washington DC dan juga dari luar Washington DC. Dan tujuannya untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan untuk datang ke daerah tersebut dan menikmati Washington DC dengan pandangan yang berbeda. Kita saksikan, pemirsa. Wilayah komersial wisata belanja dan perkantoran Georgetown di Washington DC kembali berhias di akhir tahun dengan berbagai seni instalasi cahaya, proyek Georgetown Glow.
Lampu dan cahaya indah karya sejumlah seniman lokal dan internasional dipamerkan sekitar kompleks pertokoan dan taman di tepi sungai Potomac. Pendaran cahaya dari lampu-lampu seni ini mengandung berbagai makna, seperti 6 kupu-kupu raksasa yang menghiasi pekarangan gereja Grace, hasil karya Masamichi Shimada, seniman asal Jepang ini, berjudul Butterfly Effect. Warna sayap biru tampak kontras dengan kegelapan malam yang sekilas tampak damai. Namun sang artis ingin menyampaikan pesan makhluk kecil sekecil kupu-kupu bisa memberi kontribusi besar kepada dunia. Lain halnya dengan karya seniman Brazil Leandro Mendes berjudul Lightfall, memberikan visualisasi air terjun dilengkapi dengan suara hutan Amazon di tepi jalan utama Georgetown yang bising. Karya ini memberi kesan tersendiri bagi seorang turis asing asal Eropa. Oh, well, this is the first one I've seen so far. We're going to go around and see all of them, but I think this is beautiful. I was just reading the sign, and it's talking about how they're trying to bring attention to nature and water. This is a waterfall, and you know, I'm really glad to see artists using their voice for to call attention to important issues. Pameran ini sempat dihentikan pada masa puncak pandemi tahun 2020 dan 2021. Namun tahun ini akhirnya kembali berlangsung. I am so glad that they're doing this. You know, we've been cooped up by COVID for how many years? It seems like forever now, and it's just so good to have some reason to get out and be in the community and just experience things. Proyek Georgetown Glow ini telah berlangsung sejak tahun 2014. Tahun ini adalah edisi ke-8. Penyelenggaranya Georgetown Business Improvement District, organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk melindungi, meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik wilayah Georgetown. Kelebihan lain dari instalasi cahaya ini adalah mengundang orang-orang untuk berinteraksi langsung. Instalasi Picto Sender Machine karya seniman Chile Felipe Prado memantulkan refleksi siluet pengunjung sambil menari ataupun berpose di depan layar warna-warni. Sementara seniman Amerika dari New Orleans, Lindsay Glatz dan Curious Form membuat karya The Cloud Swing, kursi-kursi ayunan berhias awan warna-warni yang membawa para penggunanya ke masa kecil yang indah. I think it's cool. I like how there's sound effects to the display and how it changes colors based on the music. Yeah, I think it gives things for people to see, and if families want to come out and look at lights, they can. Instalasi seni cahaya ini bisa disaksikan secara gratis oleh pengunjung Georgetown dan dikenal sebagai bagian dari DC Signature Winter Event. Menurut situs penyelenggara, pameran ini berlangsung selama 2 bulan sejak 26 November 2022 hingga akhir 22 Januari 2023. Dimulai jam 5 sore hingga pukul 10 malam setiap hari. Dari Georgetown, Washington DC, tim VOA. Lewat kemeriahan Georgetown Glow tadi, maka tuntas sudah dunia kita kali ini. Kami menemani Anda sudah 30 menit. Tapi kalau misalnya Anda mau nonton lagi dunia kita atau juga program VOA yang lainnya, update terkini dari Amerika Serikat, langsung kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga di channel YouTube VOA Indonesia tentunya. Ada juga sosial media kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Like, subscribe, juga kirimkan kami pertanyaan. Kalau Anda punya pertanyaan soal Amerika. Dari Arlington, Virginia, saya Ariadna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Pamit dulu, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Dadah.